Oke, perkenalan dulu. Hai guys, aku Dinda. Aku seorang paraplegia karena cedera syaraf tulang belakang. Kita ketemu lagi malam hari ini di live bersama SCI United. Nah, tema kita hari ini adalah lamar kerja tanpa minder, mengenal portal karir disabilitas. Nah, mungkin bagi teman-teman disabilitas, cari kerjaan itu agak gimana ya, susah ya, kita mikirnya agak susah gitu kayaknya sebagai seorang disabilitas. Tapi tenang aja, buat kalian yang masih bingung gimana caranya dapat pekerjaan sebagai seorang disabilitas, tenang aja, malam hari ini kita akan bahas itu semuanya karena malam hari ini sudah hadir teman-teman dari Divaling. Nah, aku perkenalkan satu-satu narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Kak Nikomang Ayu Suryani atau biasa kita sapa dengan Kak Suri. Halo Kak Suri, selamat malam. Selamat malam Kak Dinda dan semuanya yang sudah bergabung. Ya, Kak Suri ini adalah founder dan CEO dari Divaling. Kemudian yang kedua ada Kak Anastasia Vifta atau biasa kita sapa dengan Kak Vifta. Dia ini adalah Head People Developer dan GA di Divaling. Halo Kak Vifta, halo halo. Halo Kak Dinda dan semuanya, selamat malam. Malam. Nah, yang ketiga ada Kak Niko Mang Anggita atau biasa kita sapa dengan Kak Anggita. Halo Kak Anggita, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Dinda dan teman-teman semua. Iya. Nah, Kak Anggita ini adalah scriptwriter di PT Wizy Growth dan dia ini adalah pengguna dari Divaling ya. Jadi dia ini usernya Divaling. Nah, untuk pembicaraan obrolan kita malam hari ini, seperti biasa akan dipandu oleh seorang moderator dan moderator kita malam hari ini adalah Kak Sari. Oke deh, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kak Sari. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda. Eh, baik, oke teman-teman. Malam ini kita bakal bahas topik yang relate banget sama kita. Judulnya Lamaran Kerja Tanpa Minder, mengenai portal karir disabilitas. Siapa di sini yang pernah mau melamar pekerjaan tapi tiba-tiba ragu karena disabilitas? Tiba-tiba muncul suara di kepala, duh diterima gak ya kalau aku kerja pakai kursi roda? Duh bakal aksesibel gak ya kantornya? Perlu gak ya aku tuh tulis disabilitas di CV aku? Kalau kalian pernah merasa seperti itu, kalian di live yang tepat. Malam ini kita bakal bahas portal karir disabilitas, di mana kita bisa melamar kerja dengan percaya diri tanpa rasa minder. Baik, yang pertama untuk Kak Suri ya. Halo Kak Suri. Halo Kak Sari. Kak Sari kan ya? Sari, Sarah. Ya. Baik, langsung aja ya Kak pada pertanyaan pertama. Sebagai founder di Faling, boleh diceritakan motivasi, ide awal, dan perjalanan di Faling sampai saat ini. Dan apa yang menjadi visi dan misi di Faling? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Sari. Jadi di filing ini sebenarnya nggak pernah ada dalam plan ya pada saat saya selesai kuliah karena dulu pengen jadi duta besar karena ambil hubungan internasional kan ya. Tapi pada saat itu saya jadi volunteer di salah satu yayasan yang di kota Denpasar. Nama yayasannya Puspa di Bali. Itu sangat terkenal ya di Bali dan di Indonesia Timur. Pada saat itu kebetulan mereka punya program untuk anak-anak muda disabilitas. Itu di akhir 2012 waktu itu. Nah, kebetulan mereka buka untuk volunteer yang ngajarin bahasa Inggris dan komputer. Dan aku joinnya sebagai volunteer bahasa Inggris. Nah, disitulah pertama kali aku ketemu teman-teman disabilitas. Pertama kali life changing banget. Yang sebelumnya aku berpikir teman-teman disabilitas hanya ada di panti gitu ya, nunggu pemerintah bawa sembako dan lain-lain. Ternyata mereka sama aja gitu sama aku kan ya. Dia punya keluarga, ada yang mengendarai motor juga gitu ya, meskipun menggunakan kursi roda, ada yang lahir tidak ada tangan misalnya ya. Dan saat aku menjadi volunteer, teman-teman itu pinter banget, 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 cerdas-cerdas semuanya. Dan pada saat itu aku mikir gini, ini kalau program ini kelar, teman-teman ini kemana ya?
Masa iya balik lagi ke kampung gitu ya? Masa dia kembali lagi ke rumahnya? Kan mubazir banget programnya ya. Sudah 3 bulan berjalan, teman-teman dilatih, kemudian magang di perhotelan, di perusahaan. Setelah itu mau bagaimana? Nah, saat itu aku nggak ngerti tuh yang nama istilahnya startup, non-profit, bener-bener itu di luar dunia hukum. Karena aku bidangnya hukum kan. Tapi pada saat menjadi volunteer, datanglah temannya pendonor yayasan itu. Jadi beliau ini pengusaha di Barcelona, dia punya majalah. Kemudian dia bilang, I see your passion in disability issue. Dan saya waktu itu tuh nggak paham banget maksudnya apa ya passion, bener-bener buta semuanya. Kemudian dia bilang, kamu mau nggak join buat project untuk buat platform lowongan kerja untuk disabilitas di Indonesia. Tapi memang harus diawali dengan riset dulu ya. Jadi proyeknya itu berawal dari riset, aku disuruh riset, ada nggak sih platform lowongan kerja untuk disabilitas di Indonesia? Itu di 2013 September. Saat itu belum ada, teman-teman. Oke, jadi pada saat itu wah valid, berarti idenya valid ya kan. Jadi kita akan buat platform pertama untuk disabilitas, diberi nama dinetwork.net. Sampai sekarang masih jalan kok dinetwork.net. Jadi aku dulu founding team sama beliau. Setelah di-establish kurang lebih 4 tahun, sudah punya network gitu ya, koneksi ke pemerintah juga oke, Kementerian Tenaga Kerja dan lain-lain. Aku keluar dan membuat Divaling. Sebenarnya tujuannya supaya lebih banyak lagi membantu teman-teman disabilitas, karena kan aku bukan founder utama di Network, jadi susah dalam menentukan visinya mau kemana. Bukan pengetok palu ya, nggak ada yang mendengar keputusan. Jadi udah kita buat sendiri aja. Lahirlah Divaling gitu. Jadi benar-benar ya kayak kecemplung basah sekalian gitu sih, Kak Sari. Shortnya. Baik. Berawal Oke. dari volunteer berarti. Berawal dari volunteer, kemudian nggak sengaja ketemu founder yang menemukan atau membuat platform pertama di Indonesia untuk disabilitas. Dari situlah lahir Divaling gitu. Nah, keren banget, Kak. Oke. Selanjutnya bisa bertanya kepada Kak Vifta. Halo Kak Vifta. Halo Kak Sari. Iya. Untuk Kak Vifta, apakah bisa perkenalkan posisi dan job desk Divaling? Kapan kakak bergabung dan apa nilai-nilai positif dari Divaling yang kakak rasakan? Oke, terima kasih Kak Sari. Sebelumnya aku perkenalkan diri itu aku adalah juga spinal cord injury survivor. Jadi aku juga cedera tulang belakang. Di tahun 2020 aku mengalami kecelakaan dan akhirnya aku harus berdamai dengan diri sendiri untuk menggunakan kursi roda. Aku memberi waktu ke diriku sendiri 1 tahun untuk apa namanya pemulihan. Pemulihan itu tidak hanya pemulihan fisik tapi pemulihan mental. Aku siap dengan keadaan yang baru ini. Nah, setelah itu aku baru mulai cari-cari kerja karena aku tuh sebenarnya tipe orang kerja kalau bahasa Jawa cah kerja gitu loh. Aku bahkan dari SMA aja senangnya kerja gitu, udah punya kerjaan sampingan gitu kan. Nah, dari situ aku mencari-cari pekerjaan, aku ketemu itu sama Divaling gitu. Sebenarnya banyak, cuma waktu itu aku ketemu Divaling awal-awal itu ada apa ya, pelatihan apa, aku lupa sebenarnya. Pokoknya yang cuma 1 hari kayaknya waktu itu. Terus habis itu saya langsung masuk di grupnya Divaling gitu kan. Nah, lalu ada info-info loker gitu. Terus dan akhirnya ada info pelatihan dari Divaling, pelatihan DOP namanya, itu pelatihan digital, pelatihan untuk apa namanya content writer dan desain grafis yang dilakukan secara remote gitu. Dan saya coba apply, ternyata masuk dari berapa ratus peserta yang apply, masuk dari saya 50 besar, dan setelah 50 besar itu dipilih 25 untuk magang gitu. Jadi di situ mungkin mulai kenal dengan Divaling gitu ya, maksudnya mulai diketahui gitu sama Divaling gitu. Beberapa kali juga saya diajak sama Divaling untuk ikut
programnya Divaling Disability Sensitivity yang untuk awareness ke perusahaan itu, dan saat Divaling membutuhkan posisi people development dan general affair ini, kebetulan saya di reach out, lalu saya apply, dan setelah interview, dan ini akhirnya saya masuk di awal 2024 gitu ceritanya. Berarti sekarang udah 2 tahun ya, Kak? Ya, udah 2 tahun berjalan. Oke, baik. Makasih, Kak. Pertanyaannya bisa lanjut ke Kak Anggita. Halo, Kak Anggita. Halo Kak Sari. Langsung aja ya, Kak, pada pertanyaannya. Sebagai user Divaling, apakah bisa diceritakan proses awal melamar kerja sampai kemudian bisa bekerja di perusahaan yang sekarang? Oke, untuk proses melamar kerja Anggita di awal, sebenarnya Anggita itu saat awal itu masih di semester 3 kuliah. Tapi memang ada sebuah tekad untuk Anggita pengen buat berkembang nih, maksudnya gak mau cuma sekedar kuliah, tapi pengen mengembangkan suatu bakat yang Anggita punya. Salah satunya Anggita pengen bekerja gitu, pengen terjun ke industri kantor kayak gitu. Sampai akhirnya Anggita ingat kalau ada platform yang namanya Divaling. Akhirnya Anggita cari tahu lagi nih, siapa tahu ada loker yang sekiranya sesuai dengan Anggita. Dan ya, ternyata ada salah satu loker dari salah satu perusahaan namanya Wisi Growth. Jadi di perusahaan Wisi Growth itu memberikan lokernya itu secara remote, dan itu membuat rasa ketertarikan Anggita semakin gini nih, wah kayaknya bisa dicoba nih. Untuk proses melamar kerjanya yang Anggita jalanin sama seperti yang lainnya juga, mulai dari ada interview segala macam gitu sih Kak. Iya. Makasih, Kak, atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya, ingin bertanya kepada Kak Suri lagi nih. Halo, Kak. Yes, apa itu Kak Sari pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua, apa aja sih jenis layanan yang disediakan oleh Divaling selain sebagai portal karir disabilitas, dan bagaimana jenis layanan tersebut saling mensupport satu sama lain? Oke, ini kalau yang sudah join di live ini bisa sambil googling gitu ya. Ada di website Divaling. Jadi Divaling ini bukan hanya platform lowongan kerja, teman-teman. Jadi kita juga ada beberapa program yang membantu meningkatkan skill teman-teman disabilitas. Jadi ada yang fokus di digital yang tadi Vifta ikuti ya, namanya DOPE gitu ya. Itu fokus di digital, khususnya di social media management. Jadi ada graphic designer dan ada content writer. Kemudian yang sekarang lagi berjalan itu program Proof. Pokoknya singkatannya intinya gitu kan panjang tuh ya. Intinya dia terkait hospitality hotel. Sekarang lagi berjalan dan kita lagi tahap di penempatan teman-teman disabilitas di beberapa hotel. Dan sebelum mereka mulai magang, teman-teman hotel kita persiapkan dulu melalui pelatihan disability sensitivity. Kemudian ada juga program yang fokus di soft skill profesionalisme, namanya DNA. DNA itu Disabilities to the Next Abilities. Kemudian ada juga program untuk checking accessibility di suatu kantor gitu ya. Checking secara fisik maupun checking untuk kesiapan internal timnya. Kemudian dilanjutkan dengan disability sensitivity, kemudian lanjut dengan lowongan kerja. Jadi satu paket itu namanya persona gitu ya. Jadi ada beberapa program dan Divaling ini seperti orang tengah ya teman-teman. Jadi kita mempersiapkan disabilitas iya, mempersiapkan perusahaan iya. Karena kita mau membuat ekosistem. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sustain. Jadi teman-teman disabilitas ini kalau dapat kerja, pekerjaannya diharapkan bertahan lama gitu kan. Dan kalaupun dia selesai di perusahaan itu, dia apply lagi, bisa melanjutkan posisi yang sama dari kantor sebelumnya gitu. Jadi kalau seperti itu kan pendapatannya harusnya lebih tinggi gitu ya, atau minimal banget sama dengan kantor sebelumnya.
Kurang lebih gitu Kak Sari. Jadi kita beberapa program untuk disabilitas, kemudian program untuk mempersiapkan perusahaan juga gitu. Keren banget. Oke, makasih banyak untuk Kak Suri. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Vifta. Halo Kak. Ya. Iya, eh ingin bertanya, beberapa perusahaan yang saat ini telah bergabung menjadi partner di Filing dan jenis lowongan pekerjaan apa yang udah banyak dibuka, Kak? Kalau untuk perusahaan yang saat ini bergabung sampai ini aku record sampai Januari ya, itu ada 143 perusahaan. 143 perusahaan. Tapi ini kita sebenarnya rekodnya belum termasuk ya, karena kita ada beberapa partner hotel yang di Bali yang di program Proof yang tadi Kak Suri ceritakan itu belum aku masuk hitungan di dataku. Nah, kalau untuk pekerjaan ya, jenis pekerjaan yang banyak dibuka itu sebenarnya macam-macam ya. Kalau di paling itu, kalau dari data gitu ya, kalau lihat itu macam-macam sekali. Staff admin itu ada gitu kan, tentang Iya. digital, misalnya kayak digital seperti call spesialis seperti Kak Anggita kayak gitu. Terus ada juga yang desain grafis, terus digital kayak Markom gitu ya, sekarang ini lagi buka digital apprentice itu kayak seperti Markom seperti itu. Terus ada call center, macam-macam ya sebenarnya. Baik yang banyak yang cruise store. Kalau kita banyak juga yang dari perusahaan seperti Alfamart, Alfamidi, seperti tadi kita ada cruise store. Berarti banyak pilihannya ya, Kak. Iya, banyak Tergantung pilihannya. Kak minatnya di mana dan sesuai sama kemampuan disabilitasnya tersebut. Betul, betul, betul sekali. Dan posisinya itu juga tidak hanya terbatas di satu daerah gitu. Ada posisinya ada di banyak daerah gitu kan. Eh, kita ini sudah dari Sumatera sampai ke Sulawesi. Terakhir itu ada kluster di Manado juga dibutuhkan gitu kan. Jadi memang belum banyak, memang belum ideal banyak sekali di semua provinsi ada gitu ya. Cuma kita sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak di memang kebanyakan masih yang paling banyak itu masih di daerah Jawa, terutama Jakarta gitu ya. Tapi ya ada beberapa kesempatan di beberapa daerah. Begitu, Iya. Kak. Mungkin bagi teman-teman kalau yang mau melamar, mungkin bisa coba-coba ikut bergabung ya. Iya Oke, betul. baik. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Anggita. Halo Kak. Halo. Oke, Kakak ingin bertanya, apakah bisa diceritakan posisi saat ini dan job desk-nya bagaimana hubungan dengan rekan-rekan kerja? Apakah ada perlakuan yang berbeda karena kita kan disabilitas ya? Iya benar. Ya, kalau untuk posisi dan di saat ini di perusahaan divisi growth, sebenarnya fun fact-nya Anggita di awal ngelamarnya itu sebagai scriptwriter. Tapi setelah melewati proses interview dengan user, ternyata pihak manajemen dari VC Growth tertarik untuk Anggita itu bergabung di tim creator management. Jadi as a KOL spesialis. Jadi KOL spesialis itu key opinion leader, atau buat teman-teman yang masih asing itu tuh kita menjadi narahubung antara brand dengan kreator untuk kita endorse gitu. Jadi tugas utama Anggita sendiri itu meliputi berkoordinasi langsung nih dengan kreator, terus membantu proses kerjasama untuk campaign, program-program endorse-nya, lalu pastinya mengatur komunikasi dengan brand dan antara kreatornya juga.
agar proses alur pekerjaan kita berjalan dengan baik gitu. Dan untuk teman-teman disabilitas nih pasti ada rasa ketakutan juga ya untuk awal-awal sebelum terjun ke dunia kerja. Untuk hubungannya Anggita sendiri nih untuk dengan relasi atau rekan kerja, syukurnya sangat profesional ya tim di Anggita itu benar-benar nggak memandang latar belakang gitu. Tapi di lainnya itu dengan bagaimana kita bekerja dan memberikan impact ke perusahaan gitu. Jadi mereka memperlakukan Anggita sendiri sebagai pegawai disabilitas itu mempekerjakan dengan yang setara. Jadi kalau memang Anggita salah, ya memang ditegur di bagian A sampai mana gitu Anggita salah. Tapi kalau memang Anggita punya keunggulan, dari pihak manajemen selalu mengutamakan apa sih pendapat yang sekiranya unggul dari Anggita. Gitu sih Kak. Keren banget ya kakak. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti jejak kakak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang diinginkan. Amin, amin. Iya. Selanjutnya ingin bertanya kepada Kak Suri. Halo Kak Suri. Eh, Pertanyaannya, kakak apa kendala dan tantangan yang dihadapi di Valing baik dari sisi pelamar maupun perusahaan pemberi kerja? Misalnya terkait kompetensi pelamar, ragam disabilitas yang bisa disalurkan, ataupun kesediaan pemberi kerja yang mungkin dirasa belum sepenuh hati. Karena kan kita sebagai disabilitas ya. Oke. Kendalanya, oke ini kendalanya ini 360 derajat ya teman-teman ya. Dari pemerintah ada, perusahaan ada, teman-teman disabilitas ada, dari internal di Valing ada. Dulu tim yang sekarang teman-teman lihat di website itu susah banget dapetinnya. Di Valing itu dapat jodohnya susah banget. Ya kan? Baru jodohnya ketemu perlahan-lahan itu dari 2022. Kebentuk, ketemu apa namanya Kak Vista, posisinya kebentuk sosial media dan lain-lain gitu ya. Kalau dari teman-teman disabilitas, tidak semua teman-teman disabilitas itu seperti Kak Anggita dan Kak Vifta. Ya, kesiapan secara mental, tuh maksudnya dia tahu dunia kerja itu capek. Dia tahu bahwa di dunia kerja itu akan bertemu berbagai macam manusia, gitu ya. Dan dia harus deal with it, gitu ya. Karena capek-capeknya bekerja, lebih capek lagi nganggur, betul ya? Betul banget. Betul ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat program-program di Divaling itu lahir. Jadi kita bantu dia terbentuk secara profesionalisme. Dia tahu kalau di kantor itu seperti ini gitu. Nggak mungkin kamu maunya kayak di sekolah misalnya gitu ya, nggak bisa. Kemudian skillnya, oke lah skillnya. Karena mungkin ini berpengaruh ke kesempatan pendidikan. Tidak semua teman-teman disabilitas punya privilege untuk bisa kuliah atau sekolah lebih tinggi. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena lingkungannya yang tidak mendukung gitu ya. Tidak semua kampus universitas di Indonesia itu menerima teman-teman disabilitas karena accessibility-nya, betul ya. Iya, betul. Waktu bulan lalu yang Desember, bulan lalu mah Januari, maksudnya waktu Desember tahun lalu, itu saya buat satu postingan di LinkedIn itu untuk memancing diskusi. Pengen tahu kampus di Indonesia tuh mana aja sih yang sudah nerima disabilitas, karena yang ditahu oleh Divaling itu terbatas sekali. Salah satunya adalah Universitas Brawijaya, itu terkenal banget ya. Mereka Iya. punya pusat layanan studi disabilitas gitu ya. Nah, kemudian pada komen itu, ternyata banyak banget kampus-kampus yang memang sudah menerima teman-teman disabilitas terlepas dari sudah sempurna atau belum aksesibilitas yang mereka berikan gitu ya. Oke, mungkin secara perlahan itu sudah mulai, teman-teman sudah mulai bisa berkuliah, ada juga yang online, dan teman-teman kan sebenarnya punya kesempatan untuk S2 itu prioritas teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi kan tetap juga mereka harus belajar bahasa Inggris, TOEFL-nya harus sekian-sekian, tetap aja itu membutuhkan biaya dan lain-lain. Kendalanya di situ, secara profesionalisme, secara mental, profesionalisme, skill, dan lain-lain. Kalau di perusahaan, stigma itu sebenarnya bukannya di perusahaan ya. Stigma ini mendarah daging di semua lini masyarakat kita. Nggak cuma perusahaan, alma mater atau institusi pendidikan pun sama kok.
Padahal isinya orang-orang pinter, bener ya? Betul. Sama juga stigma juga banyak di situ, ya kan? Kemudian di apa namanya institusi kesehatan susah banget teman-teman disabilitas mau berobat, ya kan? Di Iya, tempat-tempat ibadah juga mau ibadah aja susah, ya kan? Jadi 360 derajat ini kayak benang kusut. Nah, kalau ngomong-ngomong stigma di perusahaan, stigma ini seperti yang saya bilang tadi, itu mendarah daging di semua lini kehidupan masyarakat kita. Perusahaan apalagi. Stigma yang muncul adalah, ini kan mereka kuliahnya atau sekolahnya kan nggak bisa banyak, nggak bisa tinggi. Pinter nggak ya orang? Atau malah nyusahin gue di kantor, ya kan? iya. Nah, yang seperti ini. Makanya kenapa di Divaling itu, Divaling, oke saya mau jelasin dulu sambil lanjut ya. Divaling ini kan bukan employment agency. Kita bukan headhunter. Headhunter maybe in the future gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi jadi headhunter. Jadi kita tidak memotong gaji teman-teman disabilitas. Kita nggak ada memotong. Kita nggak minta duitmu, intinya gitu. Kita cuma minta kamu jaga attitude, kamu bantu dirimu sendiri, Divaling kasih jembatan. Paling bukain pintu gitu ya. Makanya kenapa kalau ada yang berhasil dapat kerja, itu tuh kita perayaannya tuh lebay banget gitu. Kayak buat poster, buat video, karena itu salah satu campaign juga. Membuktikan bahwa kita, teman-teman disabilitas ini emang pinter gitu. Dia bisa kerja kok. Cuman yang perlu dipikirkan teman-teman perusahaan, jangan menganggap teman-teman disabilitas ini seperti malaikat. Karena dia sama kayak orang pada umumnya, ada yang jahat juga, ada yang baik juga. Supaya apa? Supaya apa? Tahu nggak supaya apa? Supaya patah hatinya nggak langsung hancur mereka. Pada saat misalnya ada yang berulah, akhirnya yang mereka labeli apa? Siapa? Teman-teman disabilitas in general. Akibat kesalahan satu orang, semua disabilitas dianggap jelek. Betul. Jadi nggak mau lagi dia ngerekrut, ya kan? Iya, Makanya kenapa kalau di Divaling, satu user berulah, dia akan di blacklist. Mau dia datang sujud-sujud minta maaf, enggak, kamu ke organisasi lain, jangan ke Divaling. Karena semuanya, karena sangat berpotensi kena yang lain juga, gitu kan. Nah, makanya kenapa lahirlah program Disability Sensitivity, ya kan, untuk mempersiapkan tim internal. Apakah menjamin mereka siap? Ya enggak juga. Manusia kan cuma bisa berupaya, ya kan? Kemudian ada cara ngetesnya, seberapa efektif pelatihan itu diadakan, gitu ya. Baru kita analisa dan laporan itu kita kirim ke HRD perusahaan yang bersangkutan. Gitu. Jadi itu dari perusahaannya stigma gitu. Kalau dari pemerintah apa? Indonesia ini punya aturan banyak banget teman-teman. Terkait disabilitas itu paling sedikit kita punya 13 peraturan. Mau permen kayak, mau perda gitu ya. Mau apapun 13 paling sedikit. Tapi apa kita tahu? Enggak. Kalau saya nggak riset, nggak tahu. Ya kan? Nggak ngerti. Dan apakah dijalani? Maybe sebagian kecil. Apakah BUMN sudah merekrut 2% disabilitas? Mungkin meskipun dalam proses seleksinya juga nggak akses untuk disabilitas. Kenapa kita tahu? Teman-teman pada curhat ke Divaling, ya kan? Kak, saya tunanetra. Sebenarnya kan kalau tunanetra itu misalnya seleksi secara online, itu kan harus dibaca sama screen reader. Membaca oleh screen reader itu kan butuh waktu lebih lama dari orang yang melihat. Tapi waktu mereka mengerjakan soal sama dengan orang lihat, ya kan? Nggak akses gitu. Tapi apakah diperbaiki? Belum. Gitu ya. Atau yang pengguna kursi roda deh, misalnya dia tes offline. Tempatnya belum semuanya accessible juga gitu. Oke, kalau kita berlindung di balik kata, iya slowly but sure. Oke, tapi kan memang harus ada target jangka pendek, jangka panjang. Ya, itu yang kurang. Nggak ngerti, nggak jelas. Apa target dalam jangka waktu berapa lama, semuanya kan lebih baik. Gitu ya. Kemudian undang-undang yang mewajibkan perusahaan merekrut, itu memang tidak ada sanksinya, teman-teman. Pemerintah itu tidak memberikan sanksi apapun dalam arti nothing tulus. Perusahaan mau rekrut, alhamdulillah. Nggak rekrut juga ya nggak apa-apa. Ya kan? Kalau merekrut pun ya nggak ada apresiasi dari pemerintah selain sertifikat penghargaan.
Dan tidak semua perusahaan itu peduli sama itu, selembar kertas. Nggak peduli juga. Contoh kayak Alfamart gitu ya. Alfamart itu sudah lama banget loh mempekerjakan disabilitas. Dia punya program sendiri namanya Alphability. Tapi apakah itu membuat kompetitornya juga berbondong-bondong rekrut? Enggak. Baru-baru mereka mulai ngerekrut. Dan itu pun tidak semasif Alfamart gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ya memang nothing tulus untuk perusahaan di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri yang sudah emang advance ya itu sangat berpengaruh karena mereka hukumnya kuat. Bangunan tidak bisa masuk pengguna kursi roda aja bisa dituntut, ya kan? Dan hukum memang melindunginya. Kalau kita kan siapa yang mau dengar? Netizen yang mau dengar, ya kan? Harus viral dulu. Ya, Iya. jadi itu kurang lebih Kak Sari. Jadi pemerintah udah tadi perusahaan udah dan teman-teman disabilitas gitu. Iya, walaupun tantangannya banyak, tapi kalau kita mau berusaha, mau belajar, pasti nanti ada jalannya, seperti Kak Anggita dan Kak Vifta ya. Betul, betul banget. Ini salah satu yang harus dikuasai teman-teman disabilitas itu adalah skill online. Makanya kenapa program DUP yang waktu Vifta ikut, itu lahir karena COVID, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Itu zamannya PHK besar-besaran, betul ya. Dan teman-teman disabilitas tuh salah satu lini terdepan kena pangkas. Kenapa? Karena gampang banget digantiin. Bayangin, kalau mereka nggak punya skill yang bisa dilakukan secara online, bagaimana bisa hidup mereka? Ya, makanya kenapa lah wah ini mereka harus dilatih supaya bisa kerja online, supaya familiar apa aja toolnya gitu ya, skillnya apa aja. Lahirlah program DUP gitu. Nah, salah satunya Kak Anggita memang tidak mengikuti program DUP, tapi dia komputer literasinya bagus, communicationnya bagus, internet juga tersedia, ya udah dia gas aja lah gitu ya. Iya, Gitu. oke. Baik, cukup dari kakak. Oke, makasih ya Kak Suri. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Vifta nih. Halo Kak Vifta. Ya, halo. Hmm, Kak, jenis disabilitas apa aja yang telah difasilitasi oleh Divaling dan apakah ada program pelatihan ataupun pendamping dari Divaling untuk para pelamar kerja? Oke. Kalau di Valen sendiri sebenarnya tidak menutup apa namanya jenis disabilitas ya. Semua disabilitas apa namanya kita terima. Syaratnya disabilitas. Jadi untuk masuk di Divaling itu ada kayak gerbang. Jadi Divaling ini kan seperti tadi Kak Suri bilang, Divaling ini adalah eh, orang tengahnya gitu antara perusahaan dan teman disabilitas. Divaling dalam platform menyediakan platform ini memastikan ke perusahaan bahwa yang melamar ini adalah disabilitas. Jadi ketika teman-teman disabilitas register itu, Divaling harus memastikan bahwa dia disabilitas dengan cara ya mereka harus menunjukkan SKD atau misalnya mereka nggak ada SKD, kita ada assessment yang untuk menentukan apakah dia disabilitas di sini adalah disabilitas yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi memang ada kendala, ada hambatan secara fungsional untuk bersosialisasi seperti itu, seperti uh, kriteria di undang-undang, gitu ya. Nah, jadi semua disabilitas itu kita fasilitasi selama dia bisa membuktikan bahwa dia disabilitas, dia ada hambatan untuk bersosialisasi, mempunyai hambatan fungsional, gitu ya. Itu jadi nggak ada apa namanya harus disabilitas apa-apa gitu. Dan kita sudah dari semua disabilitas ada gitu, bahkan yang terekrut pun ada gitu, maksudnya dari disabilitas fisik, disabilitas sensorik netra, sensorik tuli, lalu disartia apa namanya disabilitas wicara, disabilitas mental. Mental itu ada psikososial dan mental perkembangan, dan ada disabilitas intelektual juga gitu. Nah, semua itu bahkan sudah pernah ada yang apa namanya terekrut dan bahkan sampai sekarang masih bekerja dari beberapa disabilitas itu gitu.
Nah, untuk program pelatihannya, disabilitas ini tidak hanya membangun sebuah platform, tapi kita juga ada komunitas. Komunitasnya itu kita berupa WhatsApp group. Di situ kita bisa sharing loker. Jadi Divaling menyadari banget kalau loker di Divaling itu nggak banyak, belum sempurna, nggak banyak sekali. Jadi apa namanya masih terbatas gitu ya. Sedangkan pencari kerjanya banyak, lokernya sedikit gitu kan. Berarti kan artinya kesempatannya kan semakin sedikit gitu. Nah, di apa namanya grup itu kita bebaskan untuk teman-teman untuk saling memberi info, dan kita juga meng, mengajarkan mereka untuk apa cari loker, nggak cuma dari Divaling, karena banyak kan organisasi seperti Divaling, banyak kita Iya. cari yang lain selama itu memang bisa membuat goalnya adalah kalian bekerja duit gitu kan, selama bukan itu pekerjaannya. Kalau misalnya apa namanya scam yang saya kedetek scam atau misalnya pialang, itu pasti akan aku remove dia, karena sudah apa namanya sudah dikasih warning gitu ya, jangan sampai kita share info tapi ternyata itu mencelakakan teman kita gitu kan. Tujuannya seperti itu sih, karena tujuannya komunitas itu kan agar kita bisa apa namanya maju bersama, menjadi apa namanya berdaya bersama gitu, seperti itu. Terus selain itu adalah kita ada pelatihan, sebenarnya kita ada konsultasi untuk CV, untuk konsultasi untuk interview. Sebenarnya di tahun apa namanya tahun kemarin, tahun sebelumnya itu kita buka itu. Cuma sayangnya ini jujur aja, ini sekalian curhat ya. Iya. Karena kita kasihkan free, kebanyakan kalau kita sudah kasih free itu mereka take it for granted gitu. Jadi saya sudah sediakan waktu, mereka apa namanya sediakan waktu untuk sudah jadwalkan kita akan ketemu, kita akan ngobrol gitu kan. Karena kalau saya sendiri pribadi, saya nggak mau kalau misalnya saya mau dong buatkan CV, yang penting saya bisa lolos, saya bayar nggak apa-apa, itu saya sangat menolak itu, karena nggak sesuai. Karena menurut saya CV itu nggak bisa dibuatkan orang lain. CV itu harus sesuai dengan tujuan kamu bekerja, ya kamu cari apa, pengalaman kamu apa, skill kamu apa gitu. Jadi nggak bisa aku buatin CV dong gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi, dulu aku sudah kasih jadwal dari ini, tapi ternyata dari 60% itu hanya yang datang. 60% nggak datang, 40% yang datang. Setelah datang pun, setelah kita apa namanya review, setelah aku kasih insight gitu ya, yang kembali masih kan setelah kayak review CV kan, setelah dikasih insight kembali kan dicek lagi gitu, yang kembali itu hanya satu orang. Nah itu jadi setelah itu oke, berarti memang mereka nggak butuh gitu. Tapi walaupun seperti itu mereka masih susah sekali cari kerja, CV-nya nggak diterima ya. Ya paling kamu belajar tentang membuat CV yang baik bagaimana, seperti itu. Cuma memang ada beberapa yang langsung japri gitu kan ke aku, kalau ketika waktunya ada, Kak aku boleh nggak di review CV-nya seperti itu. Ya sudah, aku coba review, aku coba, karena kalau jujur, kalau sebenarnya kalau aku sendiri terlalu jujur gitu ya, kasih film kurang baik ya kurang baik gitu. Nggak, bukan yang ini. Jadi apa namanya kadang mungkin itu yang membuat mereka jadi bingung gitu, takut gitu untuk tapi sebenarnya itu kritik yang, walaupun saya kasih kritik, saya biasanya kasih caranya untuk apa Iya. namanya bagaimana memperbaikinya sih gitu. Beberapa memang masih ada yang japri, tapi sekarang ini program pendampingan seperti itu kita nggak buka yang kayak kalau dulu kan kita buka ya, kita umumkan ada program seperti itu, tapi sekarang banyak yang ada japri. Itu pun saya hanya bisa membalas ketika ada waktu kosong gitu, Iya. buka. Berarti harus ini ya, apa namanya? Kalau sesuai dengan mentalnya siap atau tidak untuk melalui proses dan tahap-tahap itu ya, Kak. Betul, betul. Jadi ya memang namanya kita orang ya sendiri-sendiri gitu. Ada memang yang mereka siap, ya mereka paham, mereka ada ambisi, tapi dan mereka tahu bagaimana cara meraih itu. Ada yang Gampang eh, tuh.
clueless gitu, dia nggak ngerti apa-apa tapi bingung gitu, tapi juga tidak ingin mencari tahu gitu. Jadi kalau apa namanya, yang sering saya katakan itu adalah kita harus mempunyai rasa lapar untuk tahu gitu. Sebenarnya kalau kita ingin berkembang tuh kita harus punya banyak rasa lapar untuk ingin tahu gitu kan. Misalnya dari skill, bahkan simple untuk mencari CV yang gimana sih agar CV saya bisa lolos, itu tuh ya kita harus punya rasa lapar itu untuk cari tahu. Karena sekarang apalagi di industri yang apa, teknologi itu sangat berkembang pesat ya, kita cari ilmu-ilmu yang sebenarnya free aja gampang gitu. Kalau itu pun kalau kita mau, masalahnya banyak yang nggak mau, banyak yang pengennya instan gitu. Nah itu yang susah sih. Ketingkatan usahanya itu sampai kepada level berapa ya, Kak? Singkat apa? Tingkat usahanya untuk ingin Iya. beruangnya itu. Hmm. Ya, baik terima kasih Kak Vifta. Sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Anggita. Eh, Kak, ini apa tips yang bisa dibagikan ke teman-teman nih perihal penulisan CV, tes masuk dan interview? Oke, good question Kak. Untuk dari pengalaman Anggita sendiri ya, kebetulan memang untuk di perusahaan Easy Growth ini dan Laut di Valing ini pertama kali Anggita terjun di dunia industri pekerjaan gitu ya, karena memang sebelumnya belum ada pengalaman atau gimana tahu cara interview, bahkan interview Anggita ini baru pertama kali. Tapi poin-poin yang Anggita dapatkan dari pengalaman Anggita, seperti yang kita tahu, CV itu cerminan diri kita sendiri kan, seperti yang dari disampaikan dengan Kak Fita tadi. Jadi isi CV-nya itu bagaimana diri kita, apa kemampuan kita, apa kekurangan kita, kita sampaikan di situ juga gitu. Bahkan saat interview juga. Intinya di CV itu nggak harus panjang lebar kemana-mana, tapi yang penting harus jelas dan relevan dengan posisi yang kita lamar gitu. Terus untuk tulis pengalaman skill atau apa yang memang kita kuasai gitu, skill kita yang kita kuasai dan siap nantinya dipertanggungjawabkan saat kita terjun di industri pekerjaan seperti itu. Terus untuk interview, intinya teman-teman itu jangan terlalu fokus buat kalian tuh mau kelihatan perfect gitu ya. Meskipun kita dengan ada memang beberapa orang bilang di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Cuman untuk di kelebihan kita punya itu jangan terlalu ditonjolkan juga. Tapi memang seberapa kita mampu, sebegitunya aja kita sampaikan ke di saat kita interview gitu sih. Apa yang kita alami kemarin sih itu yang kita sampaikan. Oke, itu aja sih Kak. Makasih ya Kak Anggita. Mungkin bisa teman-teman lain juga bisa eh ikut jejak Kak Anggita. Oke, Kak Dinda, ini untuk pertanyaan tambahan apa masih bisa atau gimana? Halo Kak Dinda. Bisa, kalau ada pertanyaan bisa, boleh. Oke. Eh, ini mungkin untuk Kak Suri atau Kak Vifta ya pertanyaannya. Misal kita kan pengen ngelamar kerja nih melalui portal umum. Terus apakah baiknya kita cantumin jenis disabilitas kita di CV atau nanti kita infokan aja gitu apabila sudah di tahap interview? Oke, saya dulu kali ya, nanti Vifta bisa kasih apa namanya sudut pandangnya dia gimana. Kalau menurut saya sih kasih tahu aja di awal. Iya. Kalau misal dirasa bahwa misalnya gini ya, misalnya disabilitasnya membutuhkan aksesibilitas di kantor, saya rasa harus dikasih tahu. Iya, seperti Dikasih pengguna kode ya. betul, karena kalau misalnya pekerjaannya dilakukan secara online sih ya udah aman-aman aja gitu ya. Cuman Iya. kalau apa namanya teman-teman harus ke kantor, bahkan misalnya teman-teman tunanetra, low vision, bahkan tuli pun menurut saya harus dikasih tahu. Memang resikonya sangat besar ya, resikonya adalah teman-teman langsung kena cut off gitu. Makanya kenapa masuk melalui organisasi yang serupa dengan Divaling, menurut saya ini jalur cut off yang teraman.
karena memang sudah dibuka untuk disabilitas. Setiap lowongan yang dimasukkan ke Divaling itu pasti untuk disabilitas atau inklusif gitu ya. Cuman kami selalu infokan ke pengguna Divaling, kalian itu harus explore seluas-luasnya. Bahkan LinkedIn pun, Jobstreet dan lain-lain ya apply aja. Karena mungkin you are lucky enough mendapatkan perusahaan yang nggak peduli gitu, nggak apa-apa kamu disabilitasnya cuma nyari skill. Bisa aja kan? Dan memang jumlahnya mungkin belum sebanyak orang-orang yang tanpa disabilitas, tapi who knows, kita kan hanya bisa berupaya ya, gitu. Jadi menurut saya cantumkan saja meskipun resikonya sangat besar untuk ditolak, tapi ya keep trying gitu. Kalau menurut Vivta gimana, Viv? Oke. Sebenarnya ini banyak apa sering banget ditanyakan gitu ya. Kalau aku sendiri, kita itu mencari kerja itu yang pertama yang harus dilakukan adalah riset. Riset. Riset tentang pekerjaannya, riset tentang perusahaannya gitu. Dari riset itu kita bisa punya strategi. Jadi melamar itu kan bagian dari strategi kita untuk mendapatkan pekerjaan kan. Ya, makanya kita harus riset dulu dan tujuan kita apa. Lalu tujuan kita apa? Kalau tujuan kita benar-benar apa namanya ingin dapat kerja, ya kembali lagi ya pasti namanya melamar dapat kerja ya. Maksudnya gini, kalau aku dulu pertama kali apa namanya lamar-lamar, tujuan aku tuh cuma satu, skillku ini kepake nggak, masih kepake nggak. Aku pengen tahu apa namanya kayak ini market gitu ya, skillku kepake nggak, CV-ku ini beneran bagus nggak. Aku merasa CV-ku udah oke nih ya, tapi beneran nggak sih ini tuh bisa nyantol dengan pekerjaan-pekerjaan yang menurut aku udah sesuai gitu. Jadi aku nggak cantumkan disabilitasku, dan ternyata nyantol, banyak yang nyantol. Oh berarti CV-ku ini udah oke, sudah sesuai dengan tujuan yang aku cari, diakui. Begitu kita masuk apa namanya terseleksi gitu kan, berarti otomatis oh ini bagus nih, pasti apa pengen tahu lebih lanjut gitu kan. Memang akhirnya kendalanya di apa namanya waktu interview, ketika interview ya menjelaskan seperti apa. Sebenarnya saya nggak, kalau dulu aku nggak menjelaskan dulu, justru aku bertanya, aku tuh kayak mencari tahu perusahaan dia seperti apa, misalnya kayak eh, apa namanya nanti bekerjanya seperti apa, misalnya kerjanya ini sebenarnya karena aku dulu ada personal assistant ya, personal assistant kan biasanya banyak back office gitu ya, tapi ternyata dia membutuhkan untuk mobilisasi gitu. Nah di situ baru aku jujur aku menggunakan kursi roda, mungkin mobilisasinya seperti apa seperti itu. Tapi kalau ketika itu back office dan dari riset aku kayaknya ini bisa nih aku masuk gitu kan, bisa masuk di kantor ini, ya sebenarnya aku akan katakan juga, pasti akan dikatakan, tapi bukan yang pertama-tama langsung aku bilang oh saya disabilitas gini 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 gitu. Jadi aku pengen, kalau dulu tujuanku adalah pengen tahu bahwa aku tuh diakui, skillku ini diakui, aku bisa gitu. Jadi mengesampingkan disabilitasnya itu. Tapi kan kembali lagi tujuannya masing-masing apa. Kalau memang apa pengen pokoknya harus keterima kerja, nah yaitu strateginya riset dulu gitu. Kalau memang perusahaannya apa namanya kelihatan untuk dia apa biasanya ya kalau di website gitu kan ada DAI gitu kan, diversity equity apa tuh kan pokoknya itulah yang dia mau ini kan diversity gitu, biasanya tuh dia lebih inklusif, lebih terbuka. Nah itu mungkin bisa dituliskan apa namanya dengan disabilitas gitu, apa namanya. Kalau enggak ya, kalau aku sampai sekarang sih prefer enggak gitu, prefer enggak dituliskan gitu sih. Jadi yang paling penting tuh kita harus riset dulu dengan apakah kondisi kita itu mampu atau enggak untuk bekerja di tempat tersebut dan akses apa enggak gitu ya. Betul betul, karena namanya kita kerja itu yang kita tukar itu adalah skill kita, bukan kita nggak tukarkan apapun, kita tukarkan skillnya kita. Kalau kita apa namanya dulukan skill itu, ya itu memang yang dicari gitu. Jadi kalau ketika misalnya kayak disabilitas itu kan yang mengikuti aja gitu, harusnya maksudnya idealnya tuh bisa dikompromi
dipromiskan gitu kan dengan perusahaan gitu. Walaupun mungkin akhirnya keputusannya bagaimana itu ya eh, Tergantung perusahaannya ya. tergantung perusahaannya ya. Tapi yang penting kalau gini loh, kalau kita misalnya skillnya kita tuh udah benar-benar dicari sama perusahaan yang sudah sesuai nih, perusahaannya udah mau banget, mereka pasti ada kok jalan untuk apa hire kita gitu. Gimana caranya gitu. Seperti itu Iya, sih. iya. Makasih ya untuk Kak Vifta dan Kak Suri. Baik, ini masih boleh bertanya untuk Kak Anggita atau Kak Vifta? Boleh, boleh. Nanti ada pertanyaan dari penonton juga kan, Iya, Kak Lanang? mau tanya bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri kita bahwa kita itu mampu bekerja dan bersaing dengan rekan-rekan non-disabilitas. Mungkin Kak Anggita atau Kak Vifta lebih dulu yang mau jawab. Oke, kalau dari Anggita sendiri untuk kepercayaan diri itu kan nggak datang secara instan ya. Jadi Iya, buat Anggita sendiri kepercayaan diri itu tumbuh dari proses dari satu tugas yang selesai, kita terus intinya terus mencoba meskipun kita gagal sekali, ya intinya kita terus mencoba aja gitu sampai kita untuk berproses itu nggak bakalan ada ujungnya. Karena tugas kita di hidup ini ya pasti yang namanya terus berproses dan belajar terus. Cuman gimana sih caranya untuk bisa menerima itu semua dan ikhlas untuk menjalani proses tersebut, yang pastinya kita belajar untuk sabar dan menerima apa yang kita miliki, kekurangan kita yang miliki gitu. Tapi bukan berarti kita harus terus untuk pura-pura kuat, pura-pura ikhlas, tapi ya gimana kita kayak let it flow aja apa yang lagi ada, apa yang kita jalanin gitu. Tapi yang pertama yang pastinya kita harus bisa menerima diri kita sendiri, kita harus tahu diri kita itu siapa. Kalau kita udah melewati fase seperti itu, kita tugasnya sekarang fokus untuk mengembangkan apa yang yang kita miliki, potensi yang kita miliki dari diri kita sendiri gitu sih. Kalau dari Anggita. mm-mm. Bagaimana dengan Kak Vifta? Ya, setuju sih sama Kak Anggita. Ya, kalau untuk dunia kerja, biar kita bisa percaya diri ya, kalau aku sih skill ya. Skill kita harus punya skill. Karena itu yang bisa kita tukarkan dengan uang gitu kan di dunia kerja itu. Selama kita nggak punya skill, misalnya saya pengen kerja, tapi kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan lucu gitu. Jadi kalau kita mau percaya diri ya skillnya. Kalau kita bisa punya skill yang bisa kita tukar, bisa kita jual gitu ya berarti kita harusnya percaya diri gitu. Dan bagaimana skill itu bisa membuat kita percaya diri ya kita harus latih terus. Jadi mungkin ketika apa namanya nggak ada kegiatan atau apapun ya daripada scroll gitu ya, lebih baik untuk upgrade skill gitu kan. Kayak saya saat ini ya saya lagi apa namanya kalau malam itu upgrade untuk skill karena saya ada beberapa memang ada tujuan-tujuan yang ingin saya capai gitu ya. Jadi untuk belajar menambah skill atau mengembangkan skill itu nggak ketika kita saat sebelum kerja aja, tapi setelah kerja pun kapanpun sampai tua pun seharusnya apa namanya kita mau untuk terus menggali itu gitu. Jadi nanti akan jadi percaya diri kan kalau kita menguasai sesuatu gitu ya. Kalau kita nggak menguasai mungkin jadi takut, jadi ini gitu. Tapi kalau kita udah menguasai sesuatu, apa yang ditakutkan gitu. Itu sih. Iya, sama mentalnya harus tangguh ya Kak dengan segala bentuk keadaan. Betul. Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Suri, Kak Vifta, Kak Dinda. Untuk penutupnya mungkin dari pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman disabilitas ini yang sedang mencari pekerjaan. Masih mau nanya, Sari? Oh, Bentar masih ya. mau nanya ya dari. Oke. Kak Lanang tadi mana kabur? Tadi belum dinaikin ya? Oke. Bentar. Tadi Kak Lanang katanya mau nanya gitu. Oh, Atau mungkin Kak Airin? Airin. Oh nih, Kak Lanang udah naik nih. Oh iya, bentar. Ya.
Silakan untuk Kak Lanang. Jadi Iya. mau itu apa yang proyekan kita. Kedap. Bentar guys. Terus nggih. Kendalanya sih. Iya. Bentar, ini tadi ada pertanyaan yang terkait dengan yang Ibu Suri, Bu Suri. Iya ya, Ibu Suri ya. Ibu Suri. Suri apa Sari nih, Kak Lanang? Ada dua ini. Ibu Suri kan narasumbernya Ibu Suri Oh dia. iya, betul, betul, betul. Boleh nggak aku turun? Maaf. Ibu Suri. Jadi tadi kan terkait dengan hospitality, ada pelatihan untuk hospitality dan bekerja di hotel. Nggih, bener nggih. Nah, terus untuk jenis disabilitas apa yang bisa bekerja di hotel tuh? Terus ini dan apakah harus warga Bali lokal? Terus dan ini ada satu lagi, skill online apa yang harus dikuasai atau yang paling dibutuhkan di kemudian hari? Kebetulan saya suka belajar ini online, jadi biar saya juga sekalian ini siap-siap prepare untuk belajar online tentang skill online yang harus dimiliki. Tadi kan Ibu Suri juga mengatakan itu. Betul. Oke, terima kasih Kak Lanang. Ini nanti kalau saya miss pertanyaannya di-remind lagi ya, Kak Sari ya. Iya. Saya izin sambil tidak membuka kamera, teman-teman. Ini agak up and down sinyalnya, oke. Pertanyaan yang pertama, program Proof yang fokus di hospitality, Kak Lanang, sekarang kan sudah berjalan, kita udah di tengah jalan gitu ya, udah memasuki masa internship. Kebetulan di Proof yang 2026 ini, kita memang fokusnya di Bali dan memprioritaskan teman-teman yang ada di Bali dulu. Karena kita meminimalisir teman-teman jauh-jauh dari luar kota dan habis uangnya untuk menginap dan lain-lain. Kecuali mereka sudah punya keluarga di sini gitu ya. Dan itu pun sangat mepet sih. Misalnya gini, kemarin tuh ada beberapa teman-teman peserta yang dari Jakarta dan Flores juga, Kak Lanang, untuk program Proof ini. Tapi mereka itu tidak memiliki keluarga meskipun punya teman gitu ya. Nah, jangka waktu kita mengumumkan peserta yang kepilih sama kick off-nya itu tidak banyak. Jadi kalau misalnya mereka diumumkan kemudian harus ke Bali, itu akan memakan waktu yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Kemudian mereka di program ini pun statusnya nanti magang meskipun berbayar ya, magangnya berbayar dan alokasi dananya semuanya dari programnya di Valing. Makanya kenapa kita memprioritaskan putra daerah, yaitu teman-teman disabilitas di Bali untuk ikut program ini. Nah, in the future, kalau kita dapat grant lagi, bisa jadi di kota-kota lain kita adakan. Nah, di sanalah kita memprioritaskan teman-teman di kota itu untuk ikut program. Itu yang pertama. Kemudian tipe disabilitas apa aja yang di hospitality? Semua tipe disabilitas berpotensi, Kak Lanang, sesuai sama pekerjaannya. Contoh, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau alat bantu itu sangat berpotensi untuk back office gitu ya. Posisi HR, sales, social media, dan lain-lain. Kemudian untuk teman-teman tunanetra, mereka prioritasnya ke bagian spa. Meskipun tidak semua hotel memiliki yang ini ya, layanan spa, tapi ya cari yang ada spa-nya gitu. Teman-teman low vision atau tunanetra itu berpotensi juga untuk back office sebenarnya. Contohnya seperti partner kami Toyota, teman-teman low vision itu di bagian apa ya, Viv, saya lupa, dia kayaknya di purchasing bukan ya? Purchasing kalau nggak salah. Jadi teman-teman tunanetra itu ya potensinya selain back office, kalau di hotel ya di spa. Kemudian teman-teman yang tidak terlihat disabilitasnya seperti mental disability gitu kan. ADHD, disleksia, dan lain-lain. Itu pasti sangat berpotensi. Teman-teman intellectual disability juga, Kak Lanang, Down syndrome. Nah, kebetulan ada 2 orang yang intellectual disability yang ikut program Proof yang sekarang jalan. Satu di food and beverage, satu lagi di housekeeping. Nah, kita di program Proof tahun ini, yang sudah setengah jalan ini, kita kan kolaborasi dengan sekolah perhotelan.
namanya Mediterranean School. Kalau mau langsung di googling gitu ya. Kami tanya sama mereka, bidang pekerjaan apa sih di hotel yang paling banyak mencari daily worker? Karena kan kita harapannya setelah selesai program ini, mereka direkrut at least sebagai daily worker. Betul ya? Iya, Karena betul. dapat kontrak itu susah banget saudara-saudara di hotel ini gitu ya. Terus sekolah pariwisata tuh bilang ada 3, food and beverage, housekeeping, sama culinary art. Ya udah fokus aja di situ berarti 3 itu gitu ya. Jadi pembagiannya bagaimana? Nah, pada saat mereka diinterview sebelum pemilihan peserta, kita kan milih 30 orang meskipun yang menjalankan program ini ternyata 19 orang karena mundur, saudara-saudara. Banyak yang mundur, ya kan? Sebelum mulai sudah mundur dulu. Bahkan dia sudah mau masuk penempatan, udah diterima intern pun dia mundur, saudara-saudara, ya kan? Ya jadi cuma 18 sekarang 18. Jadi dipilih penempatannya itu berdasarkan pengalaman mereka atau minatnya mereka. Nah, uniknya di program-program di Valing, selain yang mental, mempersiapkan mental dan profesionalisme ya, kita itu selalu nyari yang setengah mateng, teman-teman. Setengah mateng dalam arti mereka harus punya pengalaman dasar. Mau training, mau magang, termasuk program yang si Vivta ikut waktu itu, program DUP. Tahu nggak kenapa? Karena perusahaan itu tidak mau atau jarang banget mau membentuk orang dari nol. Dan kita paham itu, makanya kita nyari yang setengah mateng di program di Valing, dimatengin. Ya, jadi pada saat dia ditempatkan di hotel itu siap. Hotel lagi, ya hotel atau perusahaan manapun lah. Dan secara psikologi juga kita membuat perusahaan partner juga merasa aman dong ya. Kayak, oh ya udahlah dia tidak terlalu membuat saya bekerja lebih keras gitu kan. Karena mereka juga pasti sudah punya target sendiri-sendiri. Nah disinilah kita meyakinkan perusahaan Kak Lanang kalau kamu nggak sendirian, kita jagain nih. Lu kita jagain, teman-teman kita jagain juga yang disabilitas gitu. Kemudian pertanyaan terakhir tadi apa ya Kak Lanang ya? Yang ini untuk skill online apa yang Oh yang yes. harus dikuasai atau yang paling dibutuhkan di kemudian hari gitu loh. Mungkin Iya, kalau sekarang sih ya skill AI lagi naik daun ya, Kak Lanang ya. AI Skill ya. AI, kemudian sebenarnya kalau saya lihat ya, skill-skill yang semuanya di IT, web developer, graphic designer, content writer itu semuanya juga sangat dibutuhkan. Karena sekarang kita tuh online atau sosial media itu udah jadi daily needs-nya kita. Jadi Kalau kebutuhan harian ya. kebutuhan harian untuk bersosialisasi, untuk melihat dunia, bahkan berita-berita dunia yang terupdate itu lebih cepat di sosial media, teman-teman. Terutama TikTok. Saya akui TikTok ini cepat sekali beritanya ya. Yang lain kalah itu sosial media yang lain ya kan. Nah, makanya kenapa kemampuan untuk memahami bagaimana suatu sosial media berjalan gitu ya, kemudian content writer atau konten kreator lah. Sekarang konten kreator berjamur sekali ya Kak Lanang ya. Dan teman-teman disabilitas banyak yang jadi konten kreator juga. Kak Anggita nih menurut saya juga konten kreator dia nih ya, Kak Anggita ini ya. Dia sangat populer. Kemudian ya AI sih Kak Lanang ke depannya ini sudah sangat akan menjadi bagian dari hidup kita, at least memahami dan paham bahwa "Wah, ini AI nih, ini konten AI, kemudian meng-create AI, kemudian tahu bahwa ini tuh bukan asli, ini AI. Jadi kita bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita, ya kan? Untuk membedakan mana yang AI, mana yang asli gitu ya. Betul. Jadi kita terutama yang para orang tua kita ya, karena mereka kayak ini enggak ini Ya, asli. bahaya Tidak, ya. ya kan? Kemudian saya tidak tahu nih ke depannya kalau pernah dengan startup, teman-teman, startup ini kan juga ya meskipun sempat chaos juga waktu COVID ya, tapi mereka kembali bangkit lagi nih para startup, maksudnya aplikasi-aplikasi dan lain-lain. AI ini kan pasti akan sangat berguna untuk teman-teman disabilitas juga. Kalau misal nanti ada program yang memang fokus untuk bagaimana sih membuat aplikasi, penggunaan AI dan lain-lain, saya sih berharap teman-teman disabilitas banyak yang terlibat juga untuk meng-create tool-tool atau aplikasi yang bisa memudahkan teman-teman disabilitas. Jadi Gitu sih untuk Kak Lanang.
cara penggunaan AI ini seperti promptingnya itu ya, soalnya kan Betul. hmm, Betul, ini sekarang lagi banyak sekali program untuk disabilitas loh Kak Lanang yang terkait AI. Tapi belum, Divaling belum. Divaling belum Divaling menyentuh belum. itu. Udah semangat nih tadi, kirain udah ada mau daftar Belum. kuliah. Tapi saya lihat organisasi lain sudah mulai gitu. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya Ibu Suri. Sama-sama Kak Lanang, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk kalian pertanyaannya. Mungkin ini Kak Arikun, apa ingin bertanya Kak? Iya, masih di mute Kak. Ya udah aku invite untuk open mic. Halo Kak Jadi Arikun. bertanya. Katanya di Sumatera belum pernah disentuh. Tadi katanya ada komen begitu, Kak Iya. Arikun. Gimana? Apa Divaling belum sampai ke Sumatera atau gimana? Belum ada yang tahu orang Sumatera? Ini Kak sudah di itu Kak. Halo Kak. Halo, Silakan bertanya. iya, halo, selamat malam, Mbak. Malam. Iya, ini ya kalau untuk program-program untuk pelatihan ataupun untuk pemberdayaan difabel itu kalau untuk di wilayah Sumatera ini ya masih sangat masih sangat minim, Mbak ya. Karena stigma masyarakat itu ya masih masih nggak bagus gitu tentang difabel itu. Dan juga untuk persentase pemberdayaannya itu ya masih sangat minim, Mbak, kalau untuk di Sumatera ya. Makanya tuh tadi untuk untuk teman-teman di Divaling sesekali yang Sumatera gitu ya. Ngadain program pelatihan ataupun ya pemberdayaan teman-teman difabel yang ada di Sumatera gitu. Oke, pertanyaannya ke siapa nih? Ke Kak Viva atau ke saya? Ke Mbak Divaling aja ya. Oke, saya Kak Suri ya, Iya, Mbak Divaling. sorry ya, ya oke. Ya, namanya divaling.com sih memang. Iya. Oke. Oke, Kak Ari, terima kasih banyak. Ini FYI Kak Ari, user, kita bilangnya user ya, pengguna Divaling itu dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Di Sumatera itu sudah ada. Tapi memang jumlahnya tidak sebanyak di Jawa. Benar, Mbak. Saya tidak tahu ini kenapa, padahal kita sudah gencar-gencar banget di sosial media, Kak. Kita sudah mencarper setiap hari ya kan di sosial media bahwa hey, ini ada Divaling gitu kan. Cuman yang kami analisa, kita kan juga menganalisa gitu ya, mungkin karena gulanya itu lebih banyak di Pulau Jawa. Benar, Ya. benar. Gulanya banyak di Pulau Jawa. Kemudian tadi yang Kak Arikun bilang juga ekosistem di Sumatera, sebenarnya ekosistem di luar Jawa itu memang tidak sebagus di Jawa, Kak. Belum terbentuk. Oke. Makanya kenapa Divaling lebih suka program-programnya itu online. Sejujurnya waktu COVID itu kita bukan, saya tidak mau mengaminkan COVID-nya ya, tapi Iya. COVID itu membuat kita menjadi menormalisasi segala hal yang online, betul ya? Oke. Kalau sekarang COVID sudah berlalu, jadi kayak jangan deh online, kalau bisa offline gitu. Makanya kenapa saya di Bali sekarang ini kan untuk program Proof itu ya kan. Nah, program-program online Divaling salah satunya yang saya bilang tadi, yang terkait soft skill, professionalism, namanya DNA. Kemudian program yang diikuti oleh Vivta namanya DOP. Itu tuh online dari seluruh Indonesia bisa diikuti, boleh ikut. Masalahnya, teman-teman dari Sumatera juga sedikit sekali yang melamar waktu itu, Kak Arikun.
Saya Oh, tidak tahu kenapa. Tapi kalau ditanya mengenai kesempatan kerja, betul memang tidak sebanyak di Jawa. Tapi kita beberapa kali berhasil menempatkan teman-teman di Sumatera kok. Ada di Pekanbaru, ada di Medan, tapi memang dari perusahaan yang sama. Ya ada sih satu yang berbeda ya. Perusahaan yang sama itu yaitu Alfamart. Alfamidi ya. Alfamart. Ya, Alfamidi. Kemudian ada satu lagi dia NGO, NGO-nya di bidang surfing, itu di Medan. Oh, di Medan, Sumatera Utara ya. Betul, di Medan. Tapi itu pun ya cuma setahun dia stay di situ, kemudian nggak diperpanjang gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang harus dibenahi. Sebenarnya makanya kenapa di Faling ini pengen ekosistemnya terbentuk. Makanya kita sebisa mungkin tahun lalu kita kerjasama dengan Kemnaker. Di Kemnaker itu, di acaranya Kemnaker itu mengikut sertakan teman-teman di Snaker dari seluruh Indonesia. Kita juga sudah menggencarkan ke teman-teman di Snaker. Ini kan sebenarnya tugasnya lu ya. Di Faling ini membantu salah satu roda yang akan membantu kamu. Kalau kalian tidak bisa, yang kalian punya power, punya duit, ya di Faling bisa apa? Iya, namanya kita Ya juga kan? apa ya, kayak di Paling kan selaku jembatan kayak gitu ya. Betul, maksudnya powernya kalau dibanding pemerintah jelas powernya Iya. kami kurang ya. Benar. Gitu, kecuali power mencarper sosial media lah kita juara sih di Faling. Pencitraan ya. Gitu Kak Arikun. Jadi program-program di Faling yang online itu bisa banget diikuti sama teman-teman dari manapun gitu sih. Oke, Bu. Oh ya, Bu. Sedikit bertanya lagi, Bu. Boleh, boleh Iya. silakan. Itu sih seseorang nih, saya juga kan sebagai seorang disabilitas tunadaksa ya. Itu sih trik dan tipnya sih gimana sih biar cara kita membangun rasa percaya diri atau berdamai dengan diri kita itu gimana sih, Bu? Sharing-sharing sedikit ya. Artinya disconnect ya, Kak Suri. Hmm? Kasus aja deh yang jawab gimana. Kak Suri kayaknya keluar ya? Oh, Kak Suri ya. Iya. Oh, oke. Keluar Gimana? deh Kalau Mbak Dinda gimana? Mbak Dinda. Yes. Kenapa? Mungkin Mbak yang Dinda. jawab nah, Ah, Sebentar. Bisa Ya, diulangi oke. Kak Ari pertanyaannya tadi? Oh, pertanyaan itu Iya, gini, bisa. Mbak ya. Saya juga kan sebagai seorang disabilitas tunadaksa ya. Iya. Itu sih untuk apa ya? Untuk kita berdamai dengan diri kita itu untuk menerima keadaan yang terjadi dengan diri kita itu tip dan triknya itu sih gimana sih supaya kita itu bisa apa ya? Bisa kayak pelong gitu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kayak gitu ya. Oke. Ini tuh sama teman sama disabilitas daksa ya, aku bantu jawab. Kalau aku sih dari dulu prinsipnya adalah aku akan ubah sesuatu yang aku bisa ubah dan aku terima yang aku nggak bisa ubah gitu. Jadi kalau misalnya kayak disabilitas ini sesuatu yang aku nggak bisa ubah ya sudah diterima gitu aja sih sebenarnya, simpelnya seperti itu gitu. Jadi setelah ini ya setelah menjadi disabilitas ini kan nggak bisa dirubah, tapi setelah itu apa yang bisa dirubah gitu. Ya dirubah cara mindsetnya bahwa kita disabilitas, misalnya disabilitas itu mindsetnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya buktikan kalau kita bisa ngapa-ngapain gitu aja. Itu sih kalau aku sih seperti itu. Oke. Iya, betul. Setuju. Intinya upgrade skill ya. Ya skill, ya betul, skill juga. Pokoknya ini gini, apa yang membuat Kak Ari nggak bisa menerima itu gitu kan? Apa yang nggak, apakah itu bisa dirubah? Kalau nggak bisa dirubah ya sudah harus terima. Tapi kalau misalnya kayak tadi, aku jadi disabilitas jadi terhambat nih, jadi nggak bisa pergi nih, ya coba aja pergi. Apa yang menjadi hambatannya gitu? Nah itu kan bisa dirubah kalau misalnya masalah pergi, masalah transportasi atau masalah apapun, dicari caranya, sambil dicari caranya, oh ternyata bisa gitu, bisa dirubah. Tapi kalau untuk menjadi disabilitas, kalau biasanya menjadi disabilitas itu kan sudah permanen ya,
Memang ada disabilitas yang sementara, tapi yang sudah permanen ya memang nggak bisa dirubah, ya sudah terima aja gitu. Tinggal menyesuaikan aja hidupnya gitu. Artinya harus bisa berdamai lah gitu ya dengan apa ya, dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Oke Mbak. Lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, yang apapun dari hal yang terdekat, bisanya apa. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, bisa? Boleh? Boleh. Tadi ada pertanyaan dari Kak Boy. Eh, Selain offline job, ada nggak job yang bisa dikerjakan secara remote? Jawabannya ada, karena Kak Anggita ini kerjanya remote. Betul ya Kak Anggita ya? Iya. Iya, benar banget. Ya, jadi ada ya jawabannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada satu lagi dari Kak Priyo tadi. Bagaimana cara memahami hak kita sebagai difabel yang sedang melamar kerja berkaitan dengan upah yang setara? Mungkin Kak Suri atau Kak Vista bisa menjawab. Oke. Nanti Vifta sama kita bisa ini ya, bisa share ya. Kalian cara memahami hak kalian itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya bukan cuma teman-teman disabilitas yang tidak begitu paham. Teman-teman non-disabilitas juga, saya yakin gak banyak yang paham haknya apa. Salah satu caranya adalah baca undang-undang ketenagakerjaan, teman-teman ya. Di sana udah dikasih tahu haknya kita bisa apa aja, termasuk jenis-jenis cuti, ya. Terus selain gaji pokok itu gaji apa aja, terutama kalau yang full time ya. Baca di situ. Kemudian kalau tidak mau membaca undang-undang, ya saya juga nggak pernah baca undang-undang. Secarinya di Google, teman-teman, sekarang udah ada AI, ntar dirangkumin sama dia, gitu ya. Teman-teman ketik aja apa hak-hak yang harusnya diterima oleh pekerja, mau itu full time, part time, gitu ya, freelance dan lain-lain. Dari sana teman-teman akan menemukan jawabannya. Kemudian cari tahu, misalnya teman-teman baru banget terjun di dunia kerja kayak Anggita. Cari tahu itu rata-rata gajinya itu berapa untuk fresh graduate misalnya. Ini sekarang sudah ada AI banget, jadi kalau saya jelasin itu gampang banget, tinggal tulis aja sedetail mungkin. Ingat ya, sedetail mungkin akan keluar nanti jawabannya, teman-teman. Misalnya, saya tuh nggak pernah ada pengalaman loh, gitu ya, tapi saya ada skill ABCD, terus sekarang mau kerja di perusahaan ABCD misalnya. Kalau ditanya gaji, saya bilangnya apa ya? Nanti dia akan kasih rekomendasi, teman-teman. Ya, jadi segampang itu dunia kita saat ini, gitu. Nah, kalau misal teman-teman sudah pernah berpengalaman, misalnya kalau saya di isu ini 11 tahun gitu ya, ya jual-jual aja, kayak saya punya pengalaman, saya bisa memahami kebutuhan teman-teman disabilitas, perusahaan dan lain-lain. Itu beda cerita, itu giliran teman-teman yang menghargai nilai kalian itu berapa. Gitu sih, kalau setiap ada project yang kalian di-approach, ditanya rate-nya berapa, kalian sudah punya nilai. Tentunya kalian compare dulu ya, misalnya dengan bertanya ke AI atau ngobrol ke teman-teman yang ya nyerempet-nyerempet lah sesama konsultan misalnya. Jadi kalian bisa tahu bahwa yang kalian offer itu tidak terlalu ketinggian atau tidak terlalu rendah. Gitu sih tips dari saya. Kalau Vivta dan Anggita gimana nih? Sama sih kalau aku yang apa namanya ya harus tahu dulu landasan dasarnya gitu. Jadi misalnya kita tuh mau menanyakan hak kita tuh kita udah paham apa sih hak yang dicurangi atau apa sih hak yang belum didapat gitu kan. Nah, yang kedua ya kita harus apa namanya tanyakan juga ke perusahaan dari awal. Dari misalnya ada kan perusahaan yang dari awal itu memang sudah detail memberikan apa namanya eh, hak dan kewajibannya kita seperti apa gitu kan. Nah, itu juga ditanyakan secara detail gitu. Jadi kalau memang sudah terjadi kesepakatan, sudah inkrah apa namanya, itu harusnya sudah sama-sama setuju gitu ya. Nah, untuk menjadi setuju itu kan ya harus dipahami lagi, kembali lagi tadi kita udah punya landasan dasarnya. Kita harus apa namanya tahu, oh kalau misalnya kamu hitung gitu, misalnya aku kerja di sini, benefitnya ini, menurut kamu sudah sesuai ya harusnya itu sudah pas gitu. Karena kalau untuk ini apa namanya kita mematok ya harus setara itu dengan setara apa gitu kan, setara UMK gitu, setara dengan manajer kan nggak bisa gitu kan, setara dengan apa yang skill yang kita tawarkan seperti itu.
Itu sih. Jadi Kak Anggita mungkin ada tambahan. Oke, mungkin poin-poinnya semua udah disampaikan juga ya dengan Kak Suri dan Kak Vifta. Intinya yang penting kita melamar sebagai pekerja yang kompeten gitu ya. Bukan sebagai orang yang minta dikasihani, apalagi kita sebagai seorang disabilitas. Intinya jadi kesetaraan itu dimulai dari cara kita memandang diri kita sendiri. Itu sih dari Anggita. Sari, ada pertanyaan lagi? Iya, Kak. Sari, Iya, Kak. gimana? Mungkin yang terakhir aja, Kak. Udah selesai belum, Kak? Pertanyaannya. Kayaknya sudah, kalau dari catatanku Dari sudah teman-teman pertanyaan. yang lain. Oke, langsung penutupnya aja ya, Kak. Setelah itu apa pesan-pesan yang disampaikan ke teman-teman disabilitas yang saat ini sedang mencari pekerjaan? Mungkin dari Oh, sebentar, Sari. Ah, Sebentar. Lupa ada yang naik. Pak Mardi. oke. Ada pertanyaan, Pak Mardi? Mungkin bisa dibuka kan mic-nya? Pak Mardi, ada pertanyaan? Sementara enggak ada Mbak Dinda. Ya, Oh, cuma iya. Oke, kalau gitu acaranya biar ditutup sama Kak Sari ya. siap. Oke, terima kasih. Oke, Kak Sari bisa dilanjutkan. Iya nih. Mungkin untuk Kak Suri dulu nih, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman disabilitas yang saat ini sedang mencari pekerjaan? Oke. Ini sebenarnya yang paling pas itu ngasih tahu dulu teman-teman yang kita sama Vifta ya. Saya kasih pandangan dari sudut pandang Divaling, teman-teman disabilitas. Saya nggak tahu setiap orang butuh buat berapa lama untuk mendapatkan pekerjaan. Intinya coba segala bentuk kesempatan yang ada, coba semuanya platform lowongan kerja yang kalian tahu. Karena itu satu-satunya cara yang bisa kalian lakukan sekarang. Kemudian jangan terlalu strict sama satu bidang. Ya kecuali kalian memang sekolahnya khusus, misalnya kalian memang orang IT, orang finance, itu beda ya. Tapi kalau kalian orang generalis, itu coba yang bisa dimasukin sama seorang generalis lah gitu ya. Mau project management misalnya atau social media seperti Kak Anggita, itu masih bisa dimasukin sama generalis. Atau admin dan lain-lain. Dan setelah kalian dapet, jangan bertingkah. Selalu saya bilang, karena ini kejadian sering banget teman-teman ya. Bahkan di kegiatan proof yang sekarang perhotelan lagi berjalan, kita punya satu orang dan dia menjadi orang pertama yang direkrut karena memang bagus dan berpotensi anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia pura-pura sakit. Pada saat pura-pura sakit dia bilang, saya nggak mau kerja di situ, saya mau yang lain. Ya kalau yang punya bapakmu sih boleh gitu ya. Masalahnya bukan punya bapakmu. Oke. Dan itu bukan sikap seperti yang diajarkan di program proof ini gitu. Kita udah capek-capek ngajarin, ternyata nggak kena nih sama nih anak. Jangan bertingkah karena itu akan mempengaruhi dirimu dan teman-teman disabilitas secara general. Jadi perbaiki mentalitas kamu, perbaiki mindset bahwa bekerja itu memang capek. Kadang banyak sekali masalah yang kita tidak terprediksi dan hadapi itu dihadapi oleh semua orang di dunia kok. Kecuali yang punya perusahaan, kalau memang kamu anaknya yang punya perusahaan ya. Misalnya yang punya perusahaan bakri gitu kan, kamu tinggal ongkang-ongkang kaki. Tapi selain itu kan ya, itu adalah tantangan yang harus ditelan. Kalau nggak gitu ya nggak tahu, kita menganggur. Ya, jadi lebih kuat lagi, pahami dan buka mindset kalian, dunia kerja itu tidak selamanya bahagia atau menyenangkan. Tapi percayalah, lebih tidak bahagia lagi menjadi pengangguran. Ya. Jadi kuatkan dirimu untuk menjadi pekerja, itu aja sih. Iya. Makasih ya untuk Kak Suri. Selanjutnya mungkin dari Kak Vifta. Pesan-pesannya ya, dunia kerja itu sangat kompetitif, apalagi Indonesia yang punya bonus demografi. Jadi kalau aku sih perbanyak skill,
kelola rasa lapar terus-menerus untuk memperbanyak skill yang bisa memberi kamu kesempatan untuk bisa mendapat pekerjaan. Itu sih kurang lebihnya. Ya, baik. Makasih untuk Kak Vifta. Selanjutnya untuk Kak Anggita. Oke, untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman disabilitas yang lagi cari kerja atau lagi berjuang buat ngejar mimpi-mimpi kalian, Anggita sendiri ingin bilang, kekurangan itu bukanlah alasan dan keterbatasan bukanlah alangan untuk kalian mengejar mimpi-mimpi kalian. Jadi mungkin jalan kita nggak selalu mudah dan mungkin prosesnya juga lebih panjang, tapi itu jangan menjadikan hal untuk mengurangi nilai dan kemampuan kita. Tapi percaya pada diri kita sendiri untuk terus belajar dan jangan menutup pintu untuk sebelum mencoba. Kita layak punya mimpi dan kita juga layak untuk memperjuangkan hal tersebut. Semangat semuanya. Terima kasih. Makasih Kak. Oke, selanjutnya Kak Dinda. Siap. Ya, penutupan. Oh. Oke. Bentar. Saya tunggu di mana? Oke. Kalau aku nggak ada saran ya Besti, karena saya sendiri juga masih belum bekerja ya, bisnis kecil-kecilan aja di rumah. Jadi tidak ada saran yang bisa saya berikan. Intinya saran yang sudah diberikan sama orang-orang yang sudah berpengalaman ini silakan dipakai, diresapi, dipakai gitu ya. Semangat terus mencoba gitu. Seperti kata Kak Anggita tadi, kita berhak punya mimpi dan kita juga berhak untuk memperjuangkan mimpi-mimpi itu gitu. Oke, gitu aja live kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu kapan-kapan lagi. Untuk semua yang udah nonton, kita ketemu 2 minggu ke depan. See you next time. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.